dengan Kak Siska di minggu ini. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa? Pasti semuanya luar biasa. Kita memasuki minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2024, yang artinya minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru dan kita akan belajar tema yang baru. Di minggu ini kita masih tetap membahas tentang vision atau visi yang daripada Tuhan, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan dari Kak Elni. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala-galanya, terima kasih buat papa, buat mama, buat kakak, buat adik, untuk orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan juga kekuatan. Sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak berkati ibadah kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau baca ayat hafalan di minggu lalu. Adik-adik masih ingat? Kita mau baca sama-sama ya. Mazmur 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6 yang berbunyi, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi ya. Mazmur 118 ayat 6 yang berbunyi, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow, I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. The world behind me, the cross before me, the road behind me, the cross before me, the road behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow, I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Wow, seru sekali game baru aku. Waduh, ini udah mau jam 4 sore. Aku kan ada janji bertemu sama Bella hari ini.
Nanggung sebentar lagi aku masih mau main. Wah, gamenya semakin seru. Janjian bertemu sama Bella, aku batalin aja Gamenya sangat seru nih. Aku mau bermain game saja. Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Januari. Ada yang masih ingat apa itu vision? Karena di bulan Januari ini kita sudah membahas tentang vision. Dan minggu ini adalah minggu terakhir kita membahas tentang tema vision. Kalian masih ingat tidak apa itu vision? Vision adalah tahu dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Sehingga kita tidak perlu takut akan hal apapun juga. Nah, di minggu ini juga kita mau membahas tentang Daud untuk yang terakhir kalinya. Nah adik-adik, setelah 3 minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang Daud dan Raja Saul. Dan hari ini kita mau membahas tentang Daud dan Yonatan. Kalian masih ingat gak tentang cerita Daud dan Yonatan? Beberapa waktu lalu kita pernah membahas tentang Daud dan Yonatan loh. Benar sekali, mereka adalah seorang sahabat yang selalu setia. Nah, sekarang Kak Elni di sini mau menceritakan tentang Daud dan anaknya Yonatan yang bernama Mephiboset. Ketika Raja Daud sudah menjadi seorang raja, menggantikan Raja Saul, Daud masih ingat tentang Raja Saul dan kepada anaknya yaitu Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi adik-adik karena mereka sudah kalah dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Dalam kenyamanan hidupnya, Daud teringat akan janjinya kepada Yonatan dan juga kepada Saul. Daud mencari mungkin masih ada saudara atau anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada satu anak Yonatan yang masih hidup adik-adik. Namanya, ayo siapa yang ingat tadi namanya siapa? Mephiboset. Raja Daud sangat senang mendengar kabar itu. Kemudian ia memerintahkan untuk memanggil Mephiboset ke kerajaan. Karena kakinya pincang, Mephiboset harus dibantu untuk berjalan adik-adik. Mephiboset merasa sangat takut pada saat itu. Kenapa ya ia dipanggil ke istana? Apakah Raja Daud akan menghukumnya? Tetapi ternyata salah adik-adik. Raja Daud tidak menghukum Mephiboset, tetapi ia mau mengasihi Mephiboset karena ia mengingat janjinya terhadap Yonatan pada saat itu. Raja Daud pun memberikan tanah milik Raja Daud kepada Mephiboset adik-adik. Dan ia juga diberikan tempat khusus di kerajaan, yaitu bisa makan sehidangan dengan Raja Daud pada saat itu. Dan Raja Daud sangat murah hati kepada Saul, Yonatan, dan Mephiboset. Nah adik-adik, seringkali kita lupa akan janji kita yang pernah kita ucapkan kepada sesama kita, kepada orang tua, atau kepada siapapun. Kita cepat berjanji kalau mengharapkan sesuatu, tetapi ketika kita sudah mendapatkannya, bisa saja kita lupa. Misalnya, kalian pernah mendapatkan mainan yang kalian sangat senangi. Lalu kalian pernah berkata begini, kalau aku dapat mainan, aku mau rajin belajar. Tetapi nyatanya ketika mainan itu sudah ada pada kalian, kalian malah sibuk bermain dengan mainan barunya, lupa waktu dan tidak mau belajar. Wah, apakah itu hal yang baik adik-adik? Tentu saja tidak. Bersikap setia kepada janji seperti Raja Daud, ketika ia sudah berada di puncak kehidupannya, ia tetap mengingat janjinya.
Ia juga selalu rendah hati karena ia tahu segala sesuatu yang ia dapatkan adalah berasal dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita di minggu ini ya adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 56 ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Dan yang terakhir, mari kita baca kalimat komitmen kita bersama-sama ya. Aku Impact Kids, Tuhan adalah alasanku untuk selalu mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Kami belajar tentang anak Tuhan yang menepati janji, kepada orang tua, teman-teman kami maupun sesama kami. Biar Tuhan kami boleh semakin mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh menjadi semakin berdampak di tengah-tengah lingkungan kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapkan langkah kakiku, jalani hari yang baru, berjalan melangkah maju, karena Tuhan besertaku. Immanuel, Tuhan ada, Dia berjalan bersama, suka duka Dia nyata, karena Tuhan setia. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Ku tak takut, Dia setia. Aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani. Immanuel, Tuhan ada,
adik-adik Impact Kids, kita sudah berada di penghujung ibadah kita di minggu ini. Adik-adik semua jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya, dan bagi yang sudah, silahkan mengirimkannya di nomor call center Impact Kids di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, bye-bye!